Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan fit ya. Perkenalkan, nama Ibu Devi Pujianti. Insya Allah selama 1 semester ke depan Ibu diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas 1C dan 1D PGSD UHAMKA. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi mahasiswa baru di kelas 1C dan kelas 1D PGSD UHAMKA. Semoga selalu semangat ya untuk mengikuti perkuliahannya. Baik, untuk perkuliahan di Bahasa Indonesia, hari ini Ibu akan menyampaikan silabus dan kontrak perkuliahan. Kita simak baik-baik ya. Di sini terdapat kontrak perkuliahan dengan nama Devi Pujianti, kontrak perkuliahan Bahasa Indonesia dengan dosen Devi Pujianti. Di situ tercantum nomor handphone yang bisa dihubungi untuk keperluan terkait perkuliahan Bahasa Indonesia, dan juga ada email Ibu ya. Kemudian kita akan beralih pada slide yang kedua, yaitu tentang tata tertib perkuliahan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini terdapat 3 komponen dalam tata tertib. Yang pertama dari segi penilaian menjadi 100% dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah 10% saya ambil penilaian dari keaktifan dan kehadiran mahasiswa. Kemudian 20% dari nilai tugas, 30% dari nilai UTS, dan 40% dari nilai UAS. Nah, Bu, bagaimana sih tugasnya? Nanti di slide berikutnya kita akan membahas tentang tugas ya. Kemudian dalam perkuliahan. Nah, Ibu harapkan kalian semua bisa hadir sesuai dengan jadwal dalam perkuliahan daring atau tatap muka kita masih melakukan online. Jadi 10 menit pertama silahkan membaca PPT materi yang Ibu share di Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian silahkan bergabung di Zoom atau Google Meet berdasarkan link yang di-share oleh PJ mata kuliah. Dan Ibu harap kalian dapat menyalakan kameranya. Kemudian yang kedua, perkuliahan diawali dengan tadarus selama kurang lebih 10 menit untuk membacakan Al-Quran 5 ayat. Ini dilakukan secara bersama-sama untuk yang beragama muslim. Bagi mahasiswa yang beragama non-muslim, mohon kesediaannya untuk menunggu terlebih dahulu sampai dengan pembacaan tadarus selesai. Lalu untuk absen, maksimal ketidakhadiran adalah 3 kali ya. Selanjutnya dari busana. Ibu harap walaupun perkuliahan masih berjalan dengan daring, kalian tetap menggunakan busana yang sopan dan rapi, dan itu akan terlihat pada saat kita melakukan Zoom atau Google Meet. Selanjutnya di slide ketiga yaitu tentang tugas perkuliahan. Nah, setiap materi yang kita bahas bersama nanti akan ada pretest dan posttest secara lisan pada setiap materi perkuliahan ya. Jadi bagi mahasiswa yang mampu menjawab pretest dan posttest yang Ibu berikan akan mendapatkan nilai yang akan Ibu catat sebagai nilai keaktifan. Selanjutnya terdapat juga tugas kelompok pada pertengahan dan akhir perkuliahan. Jadi tugas yang pertama adalah dilakukan sebelum UTS berlangsung atau sebelum ujian tengah semester. Apa sih tugasnya? Nah, di sini Ibu meminta kalian secara berkelompok. Jadi silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Gitu. Setelah membentuk kelompok, nanti Ibu akan berikan tugas untuk berdiskusi dan menulis paragraf. Mohon maaf, nanti akan menulis wacana. Ya, wacana berarti terdiri dari beberapa paragraf, atau menulis karangan ya, terdiri dari beberapa paragraf yang di dalamnya menggunakan kalimat efektif dan mencantumkan sumber referensi, mencantumkan kutipan ya, yang memperkuat dari karangan yang dibuat oleh kelompok gitu. Cantumkan sumber referensinya, body note-nya, footnote-nya, dan juga daftar pustaka.
dari kutipan yang memperkuat pernyataan dalam paragraf atau dalam karangan yang dibuat oleh kelompok. Kemudian yang kedua, nanti akan ada tugas secara berkelompok menulis proposal berdasarkan penulisan konvensi naskah. Ini akan dilakukan dan akan dikumpulkan pada saat menjelang UAS. Jadi setelah mempelajari bagaimana sih konvensi naskah, penulisannya seperti apa, jenisnya apa saja, maka nanti secara berkelompok akan ada tugas menulis proposal. Begitu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya semester ke depan kita bersama-sama akan mempelajari yang pertama tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Gitu. Bagaimana sih asal mulanya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu? Selanjutnya nanti akan mempelajari, untuk lebih jelasnya saya buka slide berikutnya ya. Di sini ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Faktor-faktor yang menyebabkan diterimanya bahasa Melayu oleh masyarakat Indonesia, kemudian perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari dan berdiskusi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Selanjutnya kita akan mempelajari juga dan berdiskusi tentang ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, berdasarkan cara pandang penutur. Jadi ada idiolek, ada dialek, apa sih bedanya gitu ya. Selanjutnya berdasarkan cara topik pembicaraan dan pemakaian ragam resmi dan tidak resmi. Kemudian materi yang keempat kita akan mempelajari dan juga berlatih menulis kalimat yang efektif. Nah, kalimat yang efektif itu yang seperti apa? Nah, nanti kita akan mempelajari bersama. Di sana ada kesatuan dalam gagasan ya, kemudian koherensi yang baik dan kompak, lalu ada penekanan, variasi, paralelisme, penalaran dan logika, kemudian penulisan kalimat yang efektif secara koheren. Selanjutnya di materi kelima kita akan belajar menulis alinea atau menulis paragraf gitu. Nah, paragrafnya yang satu dan padu. Kemudian kita akan mempelajari juga macam-macam alinea atau macam-macam paragraf, lalu syarat-syarat pembentukan alinea, kesatuan dan kepaduan alinea, kemudian masalah kebahasaan dan juga pembuatan alinea yang satu dan padu. Selanjutnya materi ke-6 ada perkembangan alinea. Nah, ketika kita membuat paragraf, kita harus bisa membuat ide-ide itu tersampaikan dalam setiap paragraf. Ada klimaks, ada anti klimaks, kemudian sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, lalu perkembangan alinea dari analogi, contoh dan proses, kemudian sebab akibat, umum khusus, klasifikasi, definisi luas, perkembangan dan kepaduan antar alinea, dan juga mengembangkan alinea dengan pola-pola pengembangan alinea. Ada pengembangan berdasarkan pola alamiah dan juga berdasarkan pola logis. Baik, selanjutnya di sini di materi ke-7 kita akan membentuk tema karangan. Ya, di sini ada penjelasannya mulai dari pengertian tema, pemilihan topik, pembatasan topik, menentukan maksud, kemudian menentukan tesis dan pengungkapan maksud, dan juga tema yang baik. Selanjutnya nanti akan berlatih membuat tema karangan. Nah, nanti kita akan lebih tahu ya, apa sih bedanya tema, topik, dan judul. Baik, di materi ke-8 kita akan mempelajari tentang kerangka karangan. Kerangka karangan itu definisinya apa sih? Kemudian apa manfaat dari membuat kerangka karangan? Lalu pola susunan kerangka karangan itu seperti apa? Lalu macam-macam kerangka karangan, penerapan penyusunan, syarat-syarat kerangka karangan, dan juga menyusun kerangka karangan. Di materi ke-9 kita akan mempelajari tentang kutipan. Tujuannya apa kita harus mengutip? Kemudian jenis kutipan itu seperti apa? Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung.
kemudian ada kutipan yang kurang dari 4 baris, ada kutipan lebih dari 4 baris, bagaimana cara mengutipnya gitu. Dan ada juga prinsip-prinsip mengutip harus seperti apa. Dan tanggung jawab kita sebagai penulis ketika kita sudah mengutip, maka harus mencantumkan kutipan tersebut dan sumber referensinya. Nah, sehingga akan dibahas pada materi ke-10 cara menulis catatan kaki dan bibliografi. Mulai dari definisinya, kemudian tujuannya, lalu prinsipnya seperti apa membuat catatan kaki dan daftar pustaka, jenis-jenis catatan kaki, unsur-unsur referensi, dan juga cara membuatnya harus seperti apa. Itu ada juga singkatan-singkatannya ya, ada IBID, ada OPCID, ada LOGCID. Apa sih itu? Nanti akan kita diskusikan bersama dan bagaimana cara membuatnya ya, kita harus berlatih. Selanjutnya di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang konvensi naskah. Di sini kita akan mempelajari bersama dan juga berlatih untuk membuat karya ilmiah, mulai dari pendahuluannya, bagian pelengkap pendahuluan, bagian isi karangan, bagian pelengkap penutup, konvensi naskah lainnya, dan tanda-tanda koreksi. Kemudian di materi ke-12 dan ke-13 kita akan mempelajari dan berlatih menulis proposal dan menulis surat gitu ya. Selanjutnya ini sudah, jadi itu saja untuk silabus untuk kontrak perkuliahan dan silabus perkuliahan bahasa Indonesia. Baik, itulah untuk kontrak perkuliahan dan silabus perkuliahan di mata kuliah bahasa Indonesia dengan Ibu. Semoga bisa dipahami dan mempersiapkan bersama ya untuk 1 semester ke depan kita akan membahas materi-materi tersebut. Baik, untuk hari ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.